warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andi Fitrianingsi dari program Studi Manajemen semester 3. Di sini aku akan mereview tentang materi filsafat pertemuan 1 dan pertemuan 2. Langsung aja ke pertemuan pertama, yaitu membahas tentang pengantar filsafat, khususnya tentang hakikat, tujuan, dan peran filsafat itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada hakikat filsafat. Menurut yang aku pahami, yaitu filsafat itu intinya cara kita untuk berpikir lebih dalam tentang sesuatu hal gitu. Jadi bukan cuman kita tuh ngelihat sesuatu hal terus kita menyimpulkan sesuatu hal itu gitu. Tapi juga kita tuh nyari tahu dulu alasan dan makna dari apa yang kita lihat itu gitu. Nah, filsafat juga ngajarin kita buat banyak bertanya gitu. Contohnya kayak kenapa sesuatu itu bisa terjadi, terus gimana prosesnya, sama yang terakhir itu, dan apa manfaat untuk diri kita sendirinya itu apa gitu. Nah, terus yang kedua itu tujuan filsafat. Nah, tujuan filsafat itu sendiri yaitu kayak supaya kita lebih bisa berpikir secara kritis dan secara logis gitu. Nah, lewat filsafat juga kita dikasih buat kita tuh gak gampang terlalu percaya gitu sama hal-hal yang emang sebelumnya kita belum tahu kebenarannya atau alasannya, atau bisa dibilang zaman sekarang itu hoax gitu, berita yang tidak benar gitu kan. Nah, terus selain itu filsafat juga bantu kita buat lebih ngerti tentang diri kita sendiri. Jadi kita itu tahu gitu, dan kita ngerti kita itu seperti apa gitu, dan cara kita buat menghadapi dunia dengan lebih baik itu kayak gimana gitu. Nah, setelah saya memahami itu. Nah, terus yang terakhir itu ada peran filsafat. Nah, peran filsafat menurut aku itu sangat amat penting ya gitu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ruang lingkup emang ilmu pengetahuan gitu. Nah, dalam kehidupan filsafat itu kayak ngebantu kita buat mikir sebelum bertindak gitu. Jadi kita itu diajak dulu berpikir sebelum kita itu bertindak gitu. Jadi kita itu ada sebuah pemikiran sebelum kita memutuskan sesuatu hal gitu. Nah, sedangkan di dunia ilmu pengetahuan itu, filsafat jadi dasar buat berkembangnya ilmu-ilmu lain gitu. Kayak contohnya ekonomi, sains, hukum, dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya, filsafat itu bukan cuman tentang hal yang rumit gitu, yang kita pikirin kayak, ini rumit nih, filsafat itu apa sih? Kayak, ini kayaknya memusingkan gitu kan. Tapi enggak gitu. Karena lebih ke kalau kita mengerti filsafat itu, kita juga ngerti cara berpikir yang bikin kita itu lebih dewasa dan sadar tentang arti hidup dan tentang arti hidup yang sebenarnya, intinya kayak gitu. Nah, dilanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu di pertemuan yang kedua itu kita belajar tentang 3 cabang utama filsafat, yaitu ada ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu ontologi. Nah, ontologi di sini tuh membahas tentang apa yang ada atau hakikat sesuatu. Jadi, ontologi itu lebih ke pertanyaan dasar seperti apa itu manusia, apa itu kehidupan, atau apa yang sebenarnya nyata. Nah, lewat ontologi juga kita diajak buat memahami keberadaan segala sesuatu secara lebih dalam. Jadi kayak bukan cuman lihat dari sesuatu bentuk atau luarnya aja, tapi kita juga lihat dari makna sesuatu atau benda-benda yang kita lihat atau sesuatu yang kita lihat gitu. Nah, dilanjut ke yang kedua, yaitu ada epistemologi, yaitu kalau bagian ini tuh lebih ke membahas tentang pengetahuan. Nah, epistemologi itu menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu benar gitu, dan dari mana asal pengetahuan dan apa batas kemampuan kita untuk tahu sesuatu. Intinya epistemologi itu ngajarin kita buat kita tuh berpikir kritis sebelum percaya pada sesuatu hal atau informasi yang biasanya itu nggak benar gitu. Nah, biar nggak gampang terpengaruh tanpa bukti yang jelas gitu, atau hoax gitu, dan kita tuh nggak terjerumus ke hal-hal yang kita nggak tahu nih ini tuh bener apa enggak gitu, dan akhirnya kita melakukan kesalahan gitu.
Jadi diharuskan untuk berpikir dulu sebelum kita bertindak gitu, agar tidak terpengaruh. Lanjut ke yang terakhir, yaitu aksiologi. Nah, aksiologi itu bagian filsafat yang membahas tentang nilai, terutama nilai etika dan nilai moral. Nah, di sini kita belajar tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan bagaimana manusia seharusnya bertindak dengan benar. Gitu. Nah, aksiologi juga membantu kita supaya dalam bertindak itu kita nggak cuma mikirin untung sama ruginya aja, tapi juga nilai kebaikan dan tanggung jawabnya gitu. Nah, dari ketiga cabang ini tuh aku jadi ngerti kalau filsafat itu sebenarnya ngajarin kita buat berpikir lebih bijak lagi gitu. Memahami hakikat sesuatu lewat ontologi, mencari kebenaran lewat epistemologi, dan berbuat baik lewat aksiologi. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku uraikan tentang pemahaman aku. Terima kasih buat yang udah menonton. Terima kasih Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.